dengan Mas apa nih? Mas Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Amin. Mana sampean di Hong Kong apa di Indo, Mas? Saya di Hong Kong sekarang, Bu. Enggak, gini Mas, saya mau nanya. Seandainya mutus kontrak, terus pulang ke Indo, prosesnya gimana? Pengen cari majikan gitu? Nah, ada dua hal ya. Iya. Yang pertama yang normal ya sampean pulang saja. Terus habis itu ngubungin saya, terus cari majikan. Nah, masuk PT, interview. Ya. Cocok, berangkat potongan. Itu yang normal. Itu yang sangat normal. Yang abnormal, dan ini sudah ditulis di statusnya KJRI, direct hiring namanya kalau sampean baca. Karena aku aku ada postingan kemarin. Jadi ini proses sangat dilarang. Tapi ini adalah jalan termurah. Jalan yang paling murah yang bisa dilakukan sama teman-teman. Nah, sekarang tak kontenin sekalian. Jadi ibaratnya nanti hati-hati juga. Jadi proses ini itu adalah ketika sampean pulang break ya kan, otomatis ya kan. Pada saat sampean break otomatis visa sampean kan masih ada, atau di interminate kan pasti masih ada. Nah, ketika sampean sebelum pulang titip, nah ini namanya titip biaya proses, ya kan. Nah, titip biaya pokoknya begini, data lengkap gitu ya. Ya, titip ya, terus sampean juga titip duit kan, karena memang tujuan sampean kan kepingin balik, ya kan. Iya tahu. Pada saat sampean titip, supaya agent ini sekali lagi tidak kena pasal di peraturan Hong Kong. Peraturan Hong Kong ini kan 10% dari gaji biayanya. Kan 407 4730 kan. Iya. Ya, karena kalau kita misalnya nih agent misalnya ya ngambil 2000, 3000 ataupun 4000, dia pasti dengan tangan yang lain dan atau tidak diberikan nota. Nah, sampean oke, pulang nyampe Indonesia, paspor sampean kirim ke kita. Terus diproses. Nah, setelah diproses ya kan, kan jobnya PT itu kan bisa dibeli. Oh, berarti gini, kalau kita sebelum pulang biodata dikasih nih apa, maksudnya kayak fotokopiannya di yang sampean ya, agensi lah, nggak cuma saya, siapa terus, aja agensi yang mau loh ya, yang mau. Terus pulang nanti paspor itu kan, pasporku masih jalan. Iya, tapi kan titip. Itu yang ngurus di Indonesia itu yang ngurus PT atau saya kirim ke Hong Kong? Ya ke Hong Kong kan hubungannya karo Hong Kong. Oke. Dan sampean titip. Gitu ya? Loh, dan sampean titip, makanya ini kan sampean belum tahu. Ini tak bongkar di channelku. Tahu makanya, iya. Makanya ini tak bongkar di channelku karena aku udah kasihan lihat teman-teman itu dipotong sebegitu banyaknya. Iya, seberapa pun kalau kita memang udah niat pengen, karena posisinya gini, kalau cuti minim 3 minggu, 2 minggu itu biasa kan 2 minggu kan, kadang-kadang masih keberatan gitu kan, kebanyakan yang gitu. Sedangkan kita kan lama nggak pulang selama COVID kan, ya setidaknya 1 bulan gitu. Tapi kebanyakan kan majikan kan ya begitulah, ada yang eman ngasih segitu. Nah, benar. Jadi sampean kan ngerti dewe. Iya, sedangkan posisinya tuh serba repot, dia nggak mengerti keinginan si pembantu. Dianya maunya sendiri. Sedangkan sebelum saya masuk ke sini kan saya udah bilang, minta tolong nanti kalau saya kerja di sini diizinin, saya pulang cuti, kalau ada karantina saya nggak cuti, kalau nggak ada saya cuti. Oke, deal. Tapi setelah masuk sini, aduh, ribet, ruwet. Ya begitulah kan, itu kan tipe dan karakter Hong Kong.
yang bisa melakukan penyangkalan, bisa mengingkari janji-janji. Iya. Ya kan, Ya, makanya cuma salahku gini, sebelum masuk sini nggak tanda tangan perjanjian itu gitu loh. Ya ini juga pengalaman buat teman-teman yang lain juga. Tidak salah Mbak. Mau. Sampean tidak salah. Tapi itulah karakter orang Hongkong. Isuk dele sore wis dadi tempe. Iya enggak? Iya. Ya. Nah, makanya omongan dia itu nggak boleh dipercaya 100%. Makanya harusnya kita nggak pakai hati, nggak pakai apa. Pada saat dia ngomong, kalau toh pun sampean ngomong, gini loh, gini. Kalau toh pun sampean melakukan deal-dealan sama majikan, saran saya sekali lagi, walaupun nggak usah catat tanda tangan, dia kan nggak gelem, sampean rekam. Di HPKB itu kan bisa rekam. Nah, rekam terus terus omong-omongan. Nah, begitu dia mengingkari janji, rekamannya diputer. Kue iling nggak tanggal sakmene iki, jam sakmene enek, kue muni ngene, kue iling nggak? Saiki mbok ingkari. Maksudmu piye? Awakmu wong koyo ngene ta? Adewe gak usah ngamuk-ngamuk. Gak apa-apa wis nek anjene gak gelem tak tamanane. Nah, gitu aja. Makanya harus lebih cerdas. Anak-anak itu punya HP kan digawe TikTokan tok ae. Gak digawe ngerekam-ngerekam ini. Kita juga gini Mas, saya dulu juga nggak tahu kalau begini, akhirnya ya pengalaman juga buat saya sendiri gitu. Mbak, lebih hati-hati nanti. Saya memahami teman-teman datang ke sini tuh prioritasnya hanya kerja dan dapat uang. Prioritasnya di situ. Tetapi kehidupan itu tidak hanya sebatas kerja dan dapat uang. Ada perjanjian, ada negosiasi, ada dijaga badannya sehat, dijaga pikirannya genah. Sampean lho profile pengajian, ngeri kan? Ngeri men. Aku kate ngomongnya hati-hati ki. Salah-salah dikei dalil. Bingung aku. Ya kan? Nah, enggak cuma belajar kita. Nah, ini jenengan di mana Mas? Hongkongnya Mas? Saya di Kos BB. Oh, Kos BB. Kalau saya di Yunlong. Salam silaturahmi kenalan dari majelis taklim Yunlong. Iya, saya dulu sering datang ke majelis-majelis dodolan kangen water. jadi kita mencari ya berkah kan, beli jual beli kan, itu kan pekerjaan yang disarankan oleh Rasul kan, berdagang. Jadi seperti itu Mbak, jadi nggak ada persoalan. Aku bilangnya begitu. Makanya ada agent yang berani memproses dengan cara seperti itu, ada yang nggak berani. Karena sekali lagi gitu loh, hal-hal semacam itu orang KJRI nggak ngasih, menghimbau. Tapi nanti seandainya ya nggak tahu kita ya. Siap. Seandainya kalau aku mau proses itu nanti lewat Mbak Yuni atau sampean? Bagi saya sekali lagi terserah hatinya sampean mau bagaimana. Bukan terserah, karena saya saya yakin kan gini, karena saya nggak mau gimana ya, mau keseriusan, karena tujuanku kan niatnya kan kerja, mau pengen jalannya itu yang benar-benar yang benar-benar yang positif gitu loh. Ya oke. Kalau sampean bertanyanya sama saya atau Miss Yuni, sampean bilang kayak gini. Saya dari dulu menyarankan Miss Yuni untuk bikin konten yang seperti itu. Dan dia karena ini juga kan kebanyakan kebanyakan tuh teman-teman ada yang mau cuti tuh ya gitu. Duh susah ya kalau cuti cuma 2 minggu ya kurang lah. Kadang-kadang di sini kan udah lama mau pulang terus, kayaknya nggak tahu nanti kalau di Indonesia proses mau kembali ke sini lagi, potongan lagi, bayar ya. Kalau bayar ya keberatan lah, kalau bagi kayak saya gitu keberatan kalau sampai di atas 10.000 gitu. Iya, makanya gini loh Mbak, saya sampean tak kasih kesimpulan. Sampean mau milih ke sana monggo, milih ke saya monggo. Asal usulnya kami membuat konten itu saya yang menyarankan. Saiki keluarnya arek-arek ditampung rekaman dadi sehingga dia naik. Lah saiki kan ndak keladen. Otomatis
nek nggak keladen iya. kontennya ada beberapa yang nomornya dibagi ke saya. Ya iki rambutan timbangannya arek iki urgent nggak keladen. Wis awal mulanya seperti itu aja. Terus aku juga diajak kerja di Bandung. Dia yang ngajak aku. Terus aku ngongkon deh gawe konten. Artinya semua asalnya ya sama. Aku juga yang ngasih gambare. Sampeyan lihat gambare kontenku sama gambare DE. Bedanya di mana? Kan bodoh. Jadi seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Ya kemungkinan karena kesibukan Iya. aku. Ini Mbak Yuni atau terus sampai ngirimin lah aku pikir suaminya aku kan, jadi kan ya riku. Enggak apa-apa. Jadi enggak apa-apa makanya di sini tak kontenin sekalian. Nah, enggak apa-apa. Sampean enggak salah. Intinya adalah sampean pingin sesuatu, piye carane ya kita sampaikan. Selanjutnya sampean mau ke dia, sampean mau ke saya, monggo. Iya ya. Kalau Siap. Proses di sini maksudnya ninggal jaminan, maksudnya ninggal uang apa sih namanya, uang untuk proses terus sama biodata itu ya berapa, sudah Mas? Makanya itu kan tergantung agentnya Mbak. Karena saya sekali lagi kenapa saya selalu bilang datang ke kantor, karena itu ranahnya dia. Karena ranah saya kan ranah tidak. Cuma jenengan cuma sebagai konten kreator. Tapi gitu. Tapi saya kasih info, habis ini saya akan handle sendiri. Anak yang datang akan juga saya perlu Mas, karena nggak cuma aku sendiri nggak kebanyakan sih, berapa persen tuh yang kerja di sini juga pengennya tuh ya agak lama sedikit gitu loh. Iya. Saya ngerti Mbak, saya ngerti maksud hati teman-teman itu, saya ngerti. Tapi kan kita sesuaikan, yang pertama aturan, yang kedua majikan kita bagaimana, terus aturan agent bagaimana, aturan PT bagaimana. Karena itulah yang berpengaruh terhadap proses toh, bener kan? Nah, iya. Ya kalau aku punya PT, aku punya agent, aku pingin zero cost itu benar-benar zero cost. Cuman aku nggak mampu, Cian. Makanya aku belajar di C. Karena semuanya juga butuh proses masuk ya, ke imigrasi nanti yang ngurusnya habis ke ini kan habis ini tak handle sendiri anak-anak yang butuh. Nah sekali lagi kalau kita bicarain duit kan mending ketemu ke Miss Yuni situ ya, ke Bandung ya. Bisa ke saya habis ini. Pokoknya sampean kontak saya juga bisa. Saya juga akan mulai handle. Sekali lagi karena dia sudah nggak keladen, wis mumet deh. Kakean wong. Mbak Yuni, iya saya tahu. Saya sering aku melihat kontennya. Kan bisa makanya sampean saiki ganti nonton kontenku juga. Kontenku sampean lihat juga. Karena aku kalau jam segini kan udah istirahat daripada lihat yang nggak bermanfaat. Nah, itu kan juga buat pelajaran buat kita sendiri, juga nanti kalau buat teman-teman juga. Betul, sampean lihat kontenku menurut akal logika sampean bener nggak yang tak sampaikan, sampean sharekan juga boleh. Jadi teman-teman bisa terlayani dengan baik. Nek masuk ke tempatnya Miss Yuni kabeh jebol wongi. Saya paham. Makanya kan alhamdulillah sih Mbak Yuninya tuh di rumah juga ngobrol juga. Iya Mbak, tapi nek suwe-suwe ya. Suwe-suwe prayo. Yang bantunya tuh sangat. Ya itu kayaknya sepele bagi apa? Sing nggak ngerti. Orang lain. Tapi yang membutuhkan tuh menolong banget kan, makanya. Membantu iya. Saya nyuruh bikin kontennya itu kan sejak 2019. Kalau sampean lihat kontenku yang sama Miss Yuni tentang sopir itu di 2018 sampean cek. Itu udah saya ngajak konten dia. Nah, baru tergerak hatinya 4 bulan kemarin. Kemungkinan karena kemungkinan Mbak Yuninya juga sibuk kan ya, namanya kerja di agensi kan ya kayak seperti itu kan. Tapi ya alhamdulillah sekarang saya lihat banyak yang kebantu juga. Nek aku kan dari 2018 komunitas YouTuber Hongkong. Jadi sudah start. Berarti sampai udah lama di sini, tahun berapa kesini? 2013 Mbak.
Kemarin aku pulang 7 bulan, Mbak, di Indonesia. Kami bisa masuk keluar masuk Hongkong ya? Iya dong, kan yo. Piye sih, Mbak, ya. Jadi begitu ceritanya. Jadi tidak perlu dipersoalkan ke sana ke sini. Kalau memang sampean ke saya ya ayo, saya juga bisa. Ke sana juga monggo. Saya sudah Indonya Mas sampean mana? Kediri. Kula Tulungagung berarti nggak saged Jawa ya. Saged. Dalam priyantun Jawi. Bapak saking Jogja, Ibu saking Blitar. Oh, nggih, pantesan ae kados yang keraton berarti Jogja nggih keraton. Nggih, Bapak Pampang Palian. Kula kidule margi mriku Cepak Kademangan. Bapak Gunung Kidul. Ngaten, dadose pripun napa mboten? Berarti Kediri Kademangan. Kediri niku garwa. Istri garwa, kulone Jombang. Nggih. Ngaten, wis bisa aman. Mungkin paringi sehat sedanten. Amin. Salam dame majelis taklimnya. Kalau ada persoalan permasalahan boleh dikontak. Mohon maaf kalau slow respon, tapi ketika ada waktu kami akan coba balas. Nggih, matur suwun nggih. Insyaallah diparing keberkahan sedanten sehat. Amin. Keberkahan sehat sedanten barokah. Amin. Nggih, matur suwun waktune Mas teh. Injih. Insyaallah mangke nggih lani napa bener-bener udah mentok. Majikan mboten saged ditoleransi. Insyaallah mangke jalan satu-satunya nggih niku. Nggih, saged. Diputus mungkin misalnya mungkin juga Pak nani wonten informasi saking Mbak Yuni sudah majikan saking Junlong ngoten margi kula awet niku teng Junlong lah nyele saged aman jenengan ten Junlong mboten enten persoalan sing penting telepon kali kula mboten masalah posisi pundi-pundi saged siap. Matur suwun nggih ndherekaken Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.